Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam setiap perjalanan hidup kita, ada banyak misteri yang menyimpan rahmat dan berkah dari Sang Pencipta. Terkadang, kita tidak menyadari tanda-tanda yang ditunjukkannya sebagai petunjuk untuk membuka pintu rezeki yang berlimpah. Dengan hati yang penuh syukur dan kesabaran, kita akan lebih peka terhadap isyarat dari Allah yang membawa kita kepada kebaikan. Inilah 10 tanda yang menunjukkan kita akan mendapat banjir rezeki besar dari Allah. Pertama, semangat bekerja tiba-tiba meningkat, termasuk dalam tanda rezeki. Tanda pertama yang sering kali muncul ketika seseorang akan mendapatkan rezeki besar adalah semangat kerja yang tiba-tiba meningkat. Dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105 Allah berfirman, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu." Ayat ini mengingatkan kita bahwa kerja keras adalah bagian dari keimanan yang harus dijalankan. Semangat yang membara ini biasanya muncul tanpa alasan yang jelas, seringkali karena dorongan batin. Hadits riwayat Baihaqi menyebutkan, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang berkarya dengan baik. Ketika kita memiliki semangat tinggi, kita akan berusaha lebih maksimal dalam segala hal yang kita lakukan. Motivasi ini bisa jadi datang dari harapan akan hasil yang lebih baik di masa depan. Dalam perjalanan spiritual, peningkatan semangat kerja juga menunjukkan bahwa kita sedang dalam jalur yang benar. Sufi mengajarkan bahwa kerja merupakan ibadah yang jika dilakukan dengan ikhlas akan mendatangkan berkah. Munculnya semangat kerja ini bisa menjadi petunjuk bahwa Allah sedang membuka jalan rezeki untuk kita. Dalam banyak kasus, individu yang menunjukkan semangat luar biasa seringkali menerima peluang yang tak terduga. Kualitas kerja kita juga meningkat, membawa hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, semangat ini bisa menular kepada orang lain di sekitar kita, menciptakan atmosfer positif. Sifat rajin dan kerja keras juga seringkali mendapat penghargaan dari atasan atau masyarakat. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga semangat kerja ini agar tidak padam. Ini bukan hanya tentang pencapaian materi, tetapi juga tentang keberkahan dalam setiap usaha. Dalam hal ini, penting bagi kita untuk tetap bersyukur atas setiap kesempatan yang diberikan. Semangat bekerja yang meningkat adalah sinyal positif dari Allah untuk terus berikhtiar. Seiring dengan itu, kita juga harus berdoa agar setiap usaha yang dilakukan menjadi berkah. Maka, semakin kita bersemangat, semakin besar kemungkinan kita untuk mendapatkan rezeki yang melimpah darinya. Kedua, bertemu orang-orang berilmu dan bijaksana. Tanda kedua yang menunjukkan datanya rezeki adalah pertemuan dengan orang-orang berilmu dan bijaksana. Dalam Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman, Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Pertemuan ini seringkali membawa perspektif baru dan pemahaman yang lebih dalam. Hadits riwayat Muslim menyatakan, barang siapa berjalan di jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ketika kita bertemu dengan orang berilmu, kita seharusnya memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar. Mereka bisa menjadi mentor atau sumber inspirasi yang mampu memandu kita ke arah yang lebih baik. Dalam tradisi Sufi, bertemu dengan seorang guru adalah langkah penting dalam perjalanan spiritual. Imam Ghazali mengajarkan bahwa ilmu adalah kunci untuk membuka pintu rezeki. Pertemuan ini juga seringkali membawa berkat dalam bentuk kesempatan atau jalan baru dalam karir. Adanya komunikasi dengan orang bijaksana membantu kita memperluas jaringan dan relasi. Terkadang, nasihat yang kita terima dari mereka sangat berharga dan mengubah cara pandang kita. Orang-orang berilmu biasanya memiliki pengalaman yang bisa kita ambil pelajarannya. Mereka seringkali telah melewati banyak cobaan dan bisa memberikan panduan praktis. Ketika kita terbuka untuk menerima ilmu, kita sedang membuka pintu rezeki.
Pengalaman spiritual menunjukkan bahwa belajar dari orang lain adalah salah satu cara tercepat untuk maju. Kita perlu menghargai setiap pertemuan dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Dalam banyak kasus, nasihat yang tepat dapat mendorong kita menuju peluang yang tidak terduga. Maka, ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang bijaksana, itu adalah tanda bahwa Allah memberikan petunjuk. Kita harus bersyukur atas setiap kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan demikian, pertemuan ini bukan hanya sekadar kebetulan, tetapi merupakan bagian dari rencana Allah untuk memberi rezeki. Ketiga, mendapatkan ujian atau cobaan, termasuk sakit. Tanda ketiga yang dapat menunjukkan datanya rezeki adalah ketika kita menghadapi ujian atau cobaan, termasuk sakit. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan." Allah menjelaskan bahwa cobaan adalah bagian dari kehidupan yang harus dihadapi setiap manusia. Hadits riwayat Bukhari menyebutkan, barang siapa dikehendaki Allah kebaikan padanya, Allah akan memberinya cobaan. Cobaan dalam bentuk sakit bisa menjadi pengingat untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Dalam tradisi spiritual, sakit sering dianggap sebagai cara Allah untuk menghapus dosa dan meningkatkan derajat hambanya. Rasa sakit atau kesulitan dapat mengajarkan kita tentang kesabaran dan ketahanan. Ketika kita dapat melewati cobaan, Allah akan membukakan pintu rezeki yang lebih besar. Ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas kesehatan dan nikmat yang kita miliki. Pengalaman spiritual menunjukkan bahwa banyak orang menemukan kekuatan baru setelah melewati masa sulit. Sufi percaya bahwa ujian adalah cara Allah menunjukkan kasih-Nya kepada hamba yang dicintainya. Dalam proses ini, kita bisa belajar untuk lebih menghargai nikmat hidup dan rezeki yang ada. Ketika kita menderita, seringkali kita lebih dekat kepada Allah dan lebih giat berdoa. Rasa sakit ini juga bisa membawa kita kepada introspeksi dan pemahaman diri yang lebih dalam. Dalam pandangan ilmu psikologi, menghadapi ujian membantu kita mengembangkan ketahanan mental. Ini adalah kesempatan untuk bangkit dan memperbaiki diri agar lebih baik ke depannya. Kesabaran yang kita tunjukkan dalam menghadapi ujian adalah indikasi dari kedewasaan spiritual kita. Allah menjanjikan bahwa setiap kesulitan akan diiringi dengan kemudahan. Dalam proses ini, kita harus tetap berharap dan percaya bahwa rezeki akan datang. Dengan demikian, ujian dan cobaan bukanlah akhir, melainkan awal dari datanya rezeki yang melimpah. Keempat, meningkatnya kesabaran dalam menghadapi masalah. Tanda keempat bahwa kita akan mendapatkan rezeki besar adalah meningkatnya kesabaran dalam menghadapi berbagai masalah. Dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 10, Allah berfirman, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Ayat ini menegaskan pentingnya sikap sabar dalam menjalani kehidupan. Hadits riwayat Muslim menyatakan, kesabaran adalah cahaya. Kesabaran yang kita tunjukkan dalam menghadapi kesulitan adalah salah satu bentuk pengabdian kepada Allah. Semakin kita sabar, semakin besar potensi rezeki yang akan kita terima. Dalam tradisi Sufi, kesabaran adalah kunci untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan sejati. Ketika kita berlatih bersabar, kita juga membangun ketahanan dan kekuatan mental. Proses ini mengajarkan kita untuk tidak cepat putus asa dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan kesabaran, kita bisa melihat hikmah di balik setiap ujian yang kita alami. Sabar bukan berarti pasif, tetapi aktif berusaha dan tetap percaya pada Allah. Dalam banyak kasus, kesabaran membawa hasil yang lebih baik daripada tindakan impulsif. Pengalaman spiritual menunjukkan bahwa orang yang sabar biasanya mendapatkan berkah yang melimpah. Sufi menekankan bahwa kesabaran adalah tanda kedekatan dengan Allah. Ketika kita bersabar, kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita percaya akan rencananya. Dalam psikologi, kesabaran berhubungan dengan pengendalian diri dan kemampuan untuk menunggu hasil yang baik.
Kesabaran juga membantu kita mengatasi rasa stres dan kecemasan dalam hidup. Ketika kita sabar, kita menciptakan ruang untuk rezeki yang lebih besar. Allah menyukai orang-orang yang bersabar dan memberikan imbalan yang berlipat ganda. Oleh karena itu, kita harus terus melatih kesabaran dalam setiap aspek kehidupan kita. Kelima, timbulnya rasa syukur yang mendalam. Tanda kelima bahwa rezeki besar akan datang adalah munculnya rasa syukur yang mendalam dalam diri kita. Dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu." Ayat ini mengingatkan kita bahwa syukur adalah kunci untuk mendapatkan lebih banyak nikmat dari Allah. Hadis riwayat Ahmad menyatakan, barang siapa tidak bersyukur atas yang sedikit, maka ia tidak akan bersyukur atas yang banyak. Rasa syukur yang tulus mempengaruhi cara kita melihat kehidupan secara keseluruhan. Ketika kita bersyukur, kita cenderung lebih menghargai apa yang kita miliki. Sufi percaya bahwa syukur adalah bentuk pengakuan atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Syukur tidak hanya dilakukan dengan lisan, tetapi juga dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman spiritual menunjukkan bahwa orang yang bersyukur biasanya lebih bahagia dan puas. Rasa syukur juga berfungsi sebagai magnet untuk menarik lebih banyak kebaikan dan rezeki. Dalam psikologi, mengungkapkan rasa syukur dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional. Semakin sering kita bersyukur, semakin kita menyadari keberadaan nikmat di sekitar kita. Ketika kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, kita membuka jalan bagi lebih banyak rezeki. Dengan bersyukur, kita juga menjadi lebih dermawan dan ingin berbagi dengan orang lain. Rasa syukur yang mendalam juga meningkatkan hubungan kita dengan Allah dan orang lain. Sufi menekankan bahwa syukur adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita merasa berkecukupan, kita lebih mampu untuk bersedekah dan berkontribusi. Syukur membantu kita mengatasi perasaan negatif dan menciptakan pola pikir yang positif. Dengan demikian, rasa syukur adalah tanda bahwa rezeki akan terus mengalir dalam hidup kita. Kita harus terus berlatih untuk bersyukur dalam segala keadaan agar rezeki semakin melimpah. Keenam, tiba-tiba merasa cinta yang kuat untuk beribadah. Tanda keenam yang menandakan datangnya rezeki adalah meningkatnya cinta untuk beribadah. Dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 2, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka." Rasa cinta ini seringkali muncul secara tiba-tiba dan membara di dalam hati. Hadis riwayat Ahmad menyatakan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan membuatnya mencintai ibadah. Ketika cinta untuk beribadah muncul, biasanya diikuti dengan keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cinta ini mendorong kita untuk menjalankan segala bentuk ibadah dengan penuh keikhlasan. Dalam tradisi Sufi, cinta kepada Allah adalah pendorong utama dalam perjalanan spiritual. Ketika kita mencintai ibadah, kita akan merasa lebih bahagia dan tenang. Rasa cinta ini juga membantu kita untuk lebih konsisten dalam menjalankan ibadah. Banyak pelaku spiritual yang merasakan bahwa cinta kepada Allah membawa mereka kepada jalan yang benar. Ketika kita mencintai ibadah, kita akan merasakan keberkahan dalam hidup. Sufi menekankan bahwa cinta yang tulus kepada Allah adalah tanda dari kedekatan kita dengannya. Dengan cinta ini, kita akan lebih mudah untuk berdoa dan berzikir. Dalam banyak kasus, cinta untuk beribadah juga meningkatkan kualitas hidup dan spiritual. Ketika kita merasa cinta kepada Allah, kita cenderung lebih sabar dalam menghadapi ujian. Rasa cinta ini menciptakan rasa syukur yang lebih mendalam dalam diri kita. Dengan begitu, kita menjadi lebih peka terhadap rezeki yang datang dalam hidup kita. Semakin dalam cinta kita kepada Allah, semakin besar kemungkinan kita untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah. Oleh karena itu, kita harus terus menjaga dan mengembangkan cinta ini dalam hati kita. Cinta untuk beribadah adalah tanda bahwa Allah sedang mengarahkan kita menuju rezeki yang tak terduga. Ketujuh,
Muncul keinginan untuk bersedekah lebih banyak. Tanda ketujuh yang menunjukkan akan datangnya rezeki besar adalah meningkatnya keinginan untuk bersedekah. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman, perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Ayat ini menjelaskan bahwa sedekah akan mendatangkan balasan yang berlipat ganda dari Allah. Hadits riwayat Muslim menyatakan, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Ketika kita merasa terdorong untuk bersedekah, itu adalah pertanda bahwa Allah sedang membuka hati kita. Meningkatnya keinginan untuk berbagi adalah tanda bahwa kita mulai memahami makna rezeki yang sebenarnya. Dalam tradisi Sufi, sedekah dipandang sebagai bentuk pengorbanan yang mendekatkan diri kepada Allah. Sufi percaya bahwa harta yang kita miliki bukanlah milik kita sepenuhnya, tetapi amanah dari Allah. Ketika kita bersedekah, kita membantu sesama dan juga membuka pintu rezeki bagi diri kita sendiri. Pengalaman spiritual menunjukkan bahwa banyak orang yang bersedekah merasakan peningkatan rezeki secara tak terduga. Sedekah yang tulus dapat menarik berbagai bentuk berkah dalam hidup kita. Dalam banyak budaya, bersedekah dianggap sebagai bentuk kepedulian sosial yang penting. Keinginan untuk bersedekah biasanya meningkat seiring dengan meningkatnya rasa syukur dalam diri. Ketika kita bersedekah, kita juga belajar untuk melepaskan keterikatan pada harta benda. Rasa puas yang didapat dari memberi seringkali lebih berharga daripada harta yang dikeluarkan. Dengan bersedekah, kita memperluas jaringan sosial dan relasi yang positif. Meningkatnya keinginan untuk bersedekah adalah pertanda bahwa Allah sedang merencanakan rezeki yang lebih besar. Sifat dermawan biasanya diiringi dengan kemudahan dalam segala urusan hidup. Maka, kita harus terus melatih diri untuk bersedekah dengan tulus dan ikhlas. Dengan demikian, sedekah adalah salah satu jalan menuju rezeki yang berlimpah dari Allah. Kedelapan, munculnya kesadaran diri akan kesalahan dan kekurangan. Tanda kedelapan bahwa rezeki akan datang adalah meningkatnya kesadaran diri tentang kesalahan dan kekurangan kita. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Kesadaran ini seringkali membawa kita untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Hadits riwayat Tirmidzi menyatakan, setiap anak Adam adalah pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat. Ketika kita menyadari kesalahan, kita seharusnya merasa terdorong untuk memperbaikinya. Dalam perjalanan spiritual, pengakuan akan kesalahan adalah langkah awal menuju perbaikan. Kesadaran ini juga menunjukkan bahwa kita semakin dekat kepada Allah dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika kita bertaubat, kita membuka pintu untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Sufi mengajarkan bahwa kesadaran akan kekurangan diri adalah tanda dari kebangkitan spiritual. Dengan menyadari kesalahan, kita belajar untuk tidak mengulangi hal yang sama di masa depan. Kesadaran diri juga membantu kita untuk lebih peka terhadap lingkungan dan orang lain. Pengalaman spiritual menunjukkan bahwa banyak pelaku spiritual yang menemukan kedamaian setelah mengakui kesalahan. Ketika kita bisa mengakui kesalahan, kita menunjukkan kerendahan hati di hadapan Allah. Dalam banyak kasus, perubahan sikap ini membawa kita kepada rezeki yang tidak terduga. Kesadaran diri yang meningkat juga membuat kita lebih bersyukur atas nikmat yang ada. Maka, kita harus terus melatih diri untuk introspeksi dan memperbaiki kesalahan. Dalam proses ini, kita mengundang lebih banyak berkah dalam hidup kita. Allah menyukai hamba-Nya yang mau belajar dari kesalahan dan berusaha untuk berubah. Oleh karena itu, kesadaran diri adalah salah satu tanda bahwa Allah sedang merencanakan rezeki yang lebih besar. Kita harus bersyukur atas setiap kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Kesembilan, merasa penuh rasa takut akan azab Allah. Tanda kesembilan yang menunjukkan akan datangnya rezeki adalah munculnya rasa takut akan azab Allah. Dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 46, Allah berfirman,
dan bagi orang yang takut saat menghadap Tuhannya ada 2 surga. Rasa takut ini adalah tanda bahwa kita menyadari betapa besar kuasa Allah dan konsekuensi dari tindakan kita. Hadis riwayat Bukhari menyatakan, barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikannya aman dari segala sesuatu. Ketika kita merasakan ketakutan ini, kita cenderung berusaha untuk tidak melakukan dosa. Rasa takut yang tulus kepada Allah membantu kita untuk menjaga diri dari perbuatan buruk. Dalam tradisi Sufi, rasa takut kepada Allah adalah bagian dari cinta yang mendalam kepadanya. Ketika kita takut akan azab, kita menjadi lebih peka terhadap amalan kita sehari-hari. Rasa takut ini juga bisa memotivasi kita untuk lebih tekun dalam beribadah. Sufi mengajarkan bahwa ketakutan adalah salah satu jalan untuk mencapai kedamaian. Dalam pengalaman spiritual, banyak yang merasa dikuatkan setelah merasakan ketakutan ini. Rasa takut yang benar akan membawa kita kepada kesadaran akan kekurangan diri. Ketika kita merasa takut, kita akan lebih sering berdoa dan memohon ampunan kepada Allah. Dalam banyak kasus, rasa takut ini membantu kita untuk tetap di jalan yang benar. Ketika kita mengandalkan Allah dan takut akan azabnya, kita akan merasa lebih tenang. Ketakutan yang mendalam ini adalah tanda dari kebangkitan spiritual yang positif. Allah menginginkan kita untuk hidup dalam ketaatan dan menjauhi maksiat. Dengan demikian, rasa takut akan azab Allah adalah cara untuk menghindari kerugian di dunia dan akhirat. Ketika kita hidup dalam kesadaran ini, rezeki yang kita terima akan semakin melimpah. Oleh karena itu, kita harus terus menjaga rasa takut ini agar tetap dekat kepada Allah dan rezeki senantiasa mengalir. Ke-10, munculnya keyakinan penuh akan pertolongan Allah. Tanda ke-10 yang menunjukkan bahwa rezeki akan datang adalah munculnya keyakinan penuh akan pertolongan Allah. Dalam Al-Quran Surat At-Talaq ayat 3, Allah berfirman, dan barang siapa bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Keyakinan ini adalah bentuk pengharapan dan kepercayaan kita kepada Allah. Hadits riwayat Tirmidzi menyatakan, andaikan kamu benar-benar bertawakal kepada Allah, sungguh kamu akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ketika kita bertawakal, kita melepaskan segala beban dan menyerahkan urusan kepada Allah. Dalam perjalanan spiritual, tawakal adalah wujud dari keimanan yang tulus kepada Allah. Rasa percaya ini akan membantu kita untuk tetap tenang dalam menghadapi berbagai masalah. Sufi mengajarkan bahwa tawakal harus diimbangi dengan usaha yang maksimal. Ketika kita berusaha dan bertawakal, Allah akan membuka jalan rezeki yang tidak terduga. Pengalaman spiritual menunjukkan bahwa orang yang memiliki tawakal yang tinggi cenderung lebih beruntung. Keyakinan penuh ini mendorong kita untuk tidak mudah putus asa dalam menjalani kehidupan. Dengan bertawakal, kita menandakan bahwa kita mempercayai rencana Allah lebih dari apapun. Keyakinan akan pertolongan Allah membawa kedamaian di hati dan pikiran kita. Dalam banyak kasus, pertolongan yang datang seringkali lebih dari yang kita harapkan. Ketika kita memiliki keyakinan ini, kita merasa lebih kuat untuk menghadapi tantangan hidup. Tawakal juga membantu kita untuk tetap fokus pada tujuan dan harapan kita. Rasa percaya ini adalah sinyal bahwa kita sedang berjalan di jalur yang benar. Allah menjanjikan bahwa setiap usaha dan tawakal akan diiringi dengan rezeki yang melimpah. Oleh karena itu, kita harus terus memelihara keyakinan ini dalam setiap langkah yang kita ambil. Dengan demikian, keyakinan penuh akan pertolongan Allah adalah pendorong utama datangnya rezeki besar dalam hidup kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.